الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan sehingga kita mencintai Islam dan iman, memilih istiqomah di atas Islam dan iman, menikmati, melihat indah ketaatan, peribadatan dan ketakwaan. Akan musibah apabila kita tidak lagi menikmati yang namanya peribadatan, berganti lebih senang, lebih terasa menyenangkan kedurhakaan, kefasikan, kemaksiatan. Maka atas ini semua kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesabaran dalam menapaki takdir Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita membahas sebuah pembahasan yang mulia, permulaan wahyu, pada halaman 117 hingga 127. Wahyu adalah hidayah. Dan pembahasan ini bersumber dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari juga Al-Imam Muslim. Iya, saat wahyu pertama turun, tentu Aisyah radhiyallahu taala anha mungkin belum lahir. Tapi Aisyah radhiyallahu taala anha mendapatkan kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang permulaan wahyu. Kata beliau, wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang benar dalam tidur. Mimpinya apa? Tidak disebutkan. Beberapa riwayat tidak menyebutkan seperti gemerincing lonceng. Mimpi yang membuat nyaman, tenang. Tapi mimpinya apa tidak disebutkan. Dan berbeda mimpi para nabi dengan yang bukan para nabi. Mimpi para nabi adalah mimpi yang benar. Benarnya bagaimana? Tidak disebutkan.
kita berhenti apabila agama tidak menyebutkannya. Karena akal kita tidak bisa menerawang sesuatu yang gaib. Bila tidak disebutkan, berarti tidak perlu kita tahu. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah menyatakan, "Daruni ma taraktukum." Biarkan sudah apa yang aku biarkan. Jadi kalian tidak perlu membebani diri atas sesuatu yang memang tidak diberitahukan. Ini salah satu sifat sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi itu karakternya orang yang tidak membebani diri atas sesuatu yang memang tidak dijadikan beban. Tapi mereka adalah orang yang terdepan dalam melaksanakan ketaatan. Kalau itu perintah, mereka di soft terdepan. Kalau itu larangan, mereka terdepan meninggalkannya. Kalau memang tidak disuruh, ya tidak perlu membebani diri. Nah, itu karakter khas dari sahabat Rasulullah SAW, dan metode ini adalah metode yang aslah, paling selamat dunia akhirat, paling maslahat, paling baik dunia dan akhirat. Ada orang ingin bagi-bagi. Dulu para sahabat itu paling selamat. Nah, kita orang belakangan itu paling baik. Tidak bisa bagi-bagi begitu. Yang paling selamat, yang paling baik, yang paling cerdas itu yang dulu, karena mereka telah distempel dengan pujian oleh Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum. Allah ridha pada mereka. Yang Allah ridhai tentu yang paling selamat, yang paling baik. Tidak bisa dibagi-bagi. Dia tidak melihat dalam mimpi kecuali seperti falak. Berarti tidak ada yang perlu kita bahas. Seperti falak, cahaya subuh. Setelah mimpi yang seperti ini, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam perasaannya senang untuk sendiri. Di mana beliau pilih Gua Hira. Tidak terlalu jauh, tapi tidak terlalu ribut. Beliau menyendiri. Beribadah. Apa ibadahnya? Tidak ada yang tahu. Ini sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Apa ibadahnya? Tidak ada yang tahu. Allah yang bimbing nabinya. Kan Allah yang bimbing Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dari dulu. Maka tidak perlu kita meneliti, karena memang Nabi tidak sampaikan. Dan sahabat Rasulullah juga tidak ada penelitian untuk itu. Sebelum meninggalkan keluarganya, beliau membawa bekal, kemudian kembali lagi kepada Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian membawa bekal berikutnya, itu terus seperti itu. Malaikat datang dan berkata, "Iqra." Beliau berkata,
saya tidak bisa membaca. Karena masyarakat Arab atau masyarakat Quraisy disebut ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Kita menyebutnya buta huruf. Ummi. Dia memelukku hingga terasa sesak. Kemudian melepaskan aku. Kemudian setelah itu dia minta saya membaca. Saya katakan saya tidak bisa baca. Sudah 2 kali. Kemudian dia kembali memelukku untuk yang sekian kalinya hingga terasa sesak. Kemudian melepaskanku dan berkata, baca. Katakan, saya tidak bisa baca. Sudah 3 kali. Perintahnya 3 kali. Dipeluknya sudah 2 kali. Kemudian dia kembali memelukku untuk yang kesekian kalinya. Kemudian melepaskan aku. Dia berkata, bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan manusia dari darah. Bacalah dengan nama Rabbmu yang maha mulia. Mungkin kita sudah kenal bagaimana cerita tentang hal ini. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dalam keadaan yang takut pulang. Kemudian masuk ke rumahnya menemui Khadijah radhiyallahu taala anha. Kata Nabi, tolong selimuti saya, selimuti saya. Khadijah menyelimuti Nabi sampai takutnya hilang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu baru berkata dan menceritakan apa yang beliau alami. Saya takut pada diri saya. Nah, Khadijah mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan membuat kamu hina karena kamu orang yang menyambung silaturahim, membantu orang lain, memberi yang tidak punya, menghormati tamu, membantu orang yang ada musibah. Setelah kalimat-kalimat seperti itu, Khadijah membawa Nabi kepada sepupunya, namanya Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Dia belajar Nasrani. Pada masa jahiliyah, dia menulis dengan bahasa Ibrani. Tapi saat itu usianya tua dan memang matanya sudah rabun atau buta. Khadijah berkata, wahai sepupu, coba dengar apa cerita dari anak saudaramu ini. Waraqah berkata, wahai anak saudara, ada apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan yang beliau alami. Setelah selesai didengar oleh Waraqah, maka kata Waraqah, ini namus. Kita dalam Islam menyebutnya Jibril. Waraqah dalam bahasa Ibrani menyebutnya namus. Yang Allah turunkan pada Musa. Alangkah indahnya bila saya masih muda. Andai saja saya masih hidup ketika kamu nanti akan diusir. Nah, disitulah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam kaget. Apakah mereka akan mengusir saya dari kampung saya, tempat saya lahir? Benar, kata Waraqah. Tidak ada orang yang membawa seperti yang kamu bawa mesti diganggu. Saya berjanji seandainya kalau itu terjadi dan saya masih hidup, saya akan tolong. Tidak lama dari kunjungan itu, Waraqah wafat. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dari sini kita akan
mengambil pembelajaran ini dari mimpi sudah, di Gua Hiro sudah, bersama Khadijah sudah, menemui Warokoh sudah. Dan para ulama meneliti. Nah, yang bisa diteliti itu yang memang ada hadisnya. Kalau tidak ada hadisnya, tidak ada keterangannya, tidak perlu diteliti. Dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama menyimpulkan Nabi menerima wahyu pertama kali itu hari Senin, karena memang Nabi yang sabdakan demikian. Hari itu saya dilahirkan, hari itu saya diangkat menjadi Nabi. Berarti disimpulkan bahwa wahyu itu pertama kali muncul di hari Senin. Tanggalnya kan mereka orang yang ummi. Tanggal-tanggal itu tidak terlalu, angka-angka itu tidak terlalu diperhatikan. Tahun saja mereka namakan dengan kejadian tahun gajah. Nah, berarti kan ada kejadian penting. Kemudian bulannya ada yang mengatakan Rabiul Awal, ada yang mengatakan Ramadan. Ini kan beda jauh antara Rabiul Awal dengan Ramadan. Bulan ketiga, bulan ke-9 jauh. Maka dari penelitian sebahagian ulama disimpulkan di sini Dr. Zaid menyebutkan di antaranya Imam Al-Baihaqi, awal dari mimpi itu sudah dimulai di bulan Rabiul Awal. Adapun Iqra, wahyu pertama turun, itu dimulai di bulan Ramadan. Nah, awal dari mimpi itu kan, awal dari wahyu itu kan mimpi yang benar. Nah, itu sudah dimulai dari Rabiul Awal. Wahyu dalam bentuk surat itu dimulai dari Ramadan. Allah Ta'ala alam, ini kesimpulan dari permulaan wahyu yang turun pada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Sekarang Dr. Zaid ingin kita pahami beberapa hal untuk kehidupan kita. Yang pertama, lihat bagaimana malaikat Jibril melakukan pelukan keras sebanyak 3 kali. Dipeluk, Nabi mengatakan sampai saya merasa sesak, dilepas lagi. Disuruh baca, dipeluk lagi, dilepas lagi. Itu 3 kali, pelukan kerasnya 3 kali. Dari sini para ulama mengatakan bahwa kalau kita ingin mengajari seseorang atau mengajari anak, maka suruhan atau mungkin kita gunakan bahasa paksaan itu 3 kali cukup. Jangan lebih dari 3 kali. Berarti betul itu sudah tidak bisa. Karena Nabi katakan saya memang tidak bisa baca tulis, mau dipaksa seperti apa. Dan malaikat Jibril lakukan itu 3 kali. 3 kali cukup. Maka jangan lakukan paksaan lebih dari 3 kali. Dari sini kita ambil pelajaran karena malaikat Jibril kan guru bagi Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam 3 kali. Maka kata para sahabat juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalimatnya tidak banyak-banyak, khutbah tidak banyak, beri wasiat tidak banyak, sehingga hadis kita lihat kumpulan hadis pendek-pendek. Iya ada yang banyak, tapi mayoritas pendek-pendek, tidak banyak. Dan Nabi biasanya mengulang kalimatnya itu 3 kali, sehingga yang mendengar bisa langsung mengingat, menghafal. Kan mereka tidak bisa baca tulis. Orang yang tidak bisa maka akan mengandalkan apa yang dibisa.
menghafal, ya betul-betul akan dihafal, akan serius menghafal. Karena kalau sudah lewat, apalagi tidak bisa nulis. Modal satu-satunya menghafal. Allah Ta'ala a'lam. Kemudian yang kedua, bacalah, Iqra. Nah, ini kan menjadi perintah bahwa kita umat Islam adalah umat yang diperintah untuk ilmu, membaca. Ini adalah inti dari agama, sehingga tidak boleh umat Islam malas membaca, padahal bisa baca. Kecuali memang tidak bisa baca tulis. Apa yang diandalkan untuk ilmu, menghafal, silahkan. Ini kan bisa membaca, berarti harus semangat membaca. Dan Imam Ibnu Qayyim atau Dr. Zaid di risalah kitab ini, yang mulia setelah sujud zikir adalah ilmu. Sujud zikir salat, yang namanya salat, sujud zikir itu sangat mulia. Setelahnya ilmu. Maka para ulama adalah orang yang salat, zikir, setelahnya bersama dengan ilmu. Karena dia sangat inti dari agama ini. Apa? Inti dari Islam yang tidak ada pada yang lain, sholat. Yang lain ibadah sepekan sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Kaum muslimin setiap saat sholat. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Zikir, berdiri, duduk, berbaring, zikir siang dan malam. Lihat kalimat yang diajarkan, kalimat thayyibah. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Kalimat ini harus biasa dalam lisan kaum muslimin. Setelahnya ilmu. Ilmu aturan Allah. Kemudian poin yang ketiga, ini penting. Perintahnya baca. Tapi Nabi kita tidak bisa baca. Tidak bisa menulis. Padahal perintahnya baca. Mesti ada tujuan utama dari ini semua. Mengapa perintahnya baca, tapi Nabinya tidak bisa baca? Pasti ada maksud mulia. Ternyata maksudnya adalah Al-Quran bukan buatan Nabi. Karena sebahagian orang bodoh menuduh Al-Quran itu kan hasil bacaan Muhammad dari muda. Nabi tidak bisa baca. Al-Quran itu hasil rangkuman. Nabi tidak bisa nulis. Lalu dari mana Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mendapatkan petunjuk yang sangat hebat? Tidak ada yang seperti Al-Quran. Berlalu 14 abad, tapi masih dipakai seperti itu, bermanfaat, jadi petunjuk, tidak kadaluarsa. Setiap zaman, setiap masa, di setiap tempat terus mengeluarkan kehebatan dan menunjuki ini bukan buatan manusia, ini kalam Rabbul Alamin. Tidak ada kitab yang seperti ini, tidak ada. Yang terus dan terus
Mungkin sebagian orang mengatakan tulisan fulan, tapi kita tidak pernah temukan tulisannya di mana. Tulisan ahli, kata ahli, kita tidak pernah tahu tulisannya di mana. Ilmu itu sampai, tulisannya tidak tahu lagi. Sulit ditemukan. Al-Quran tidak sulit ditemukan, di mana-mana banyak bertebaran itu Al-Quran. Bukti hebat, mudah dijangkau lagi. Yang keempat, ilmu bersama iman, karena Allah mengatakan apa? Iqra bismi rabbika alladzi khalaq. Baca itu dengan nama Allah. Bismillah. Aku membaca, mohon pertolongan Allah. Kan begitu di awal-awal surat yang Allah turunkan, yang Nabi perintahkan, tulis dengan bismillah pertama kali. Dan Nabi menulis surat kepada raja-raja mengawali dengan bismillah. Bismillah. Dan para ulama pun menulis risalah-risalah mengawali dengan bismillah. Artinya ilmu saja tidak cukup. Dia harus beriringan dengan iman. Beriringan dengan iman. Ilmu tanpa iman bahaya. Tidak ada keberkahan padanya. Allah Ta'ala a'lam. Maka ilmu harus bersama dengan iman. Ini poin yang keempat, pembelajaran bagi kita. Maka kalau seseorang itu belajar tapi melupakan iman, mesti ada yang salah. Akan menyesatkan kalau dia meninggalkan iman. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Allah yang membuat kamu cinta pada iman. Ada orang belajar tapi meninggalkan keimanan, berarti akan keliru, tidak ikhlas. Belajar harus ikhlas. Yang kelima, lihat, ini kita sudah masuk pada kehidupan sehari-hari. Ya, sebelumnya juga masuk pada kehidupan sehari-hari. Tapi lihat, ini boleh kita belajar dari langkah Khadijah di poin yang kelima. Apa langkah Khadijah? Ketika Nabi datang, kata beliau, takut, tegang. Khadijah tidak ada apa, ada apa, ada apa. Khadijah tidak menambah beban di atas beban. Orang ketakutan, maka ditenangkan dulu. Kata para ulama, ini tanda kecerdasan Khadijah. Tidak membebani di atas beban yang Nabi rasakan. Nabi minta diselimuti, diselimuti. Dibuat tenang terlebih dahulu. Kalau ini bisa kita lakukan, alhamdulillah. Kalau ini bisa kita sampaikan, ajarkan, alhamdulillah. Orang darurat itu ditangani dulu. Jangan ditanya-tanya dulu. Nanti jawabannya tidak baik, tidak akurat, tidak tepat. Allah Ta'ala a'lam. Ini akan kita temukan yang seperti ini dalam beberapa peristiwa kehidupan. Sering bertengkar di rumah sakit, di rumah, di tempat-tempat umum, dari menambah beban di atas beban orang. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ini bisa dijadikan tadabbur. Yang keenam, ini juga bahagian dari kehidupan. Jangan memendam sendiri, kata beliau. Lihat yang Nabi SAW lakukan. Setelah beliau tenang, apakah yang beliau rasakan dipendam sendiri?
Jangan dipendam sendiri. Apa yang dirasa membuat sedih, membuat berat, membuat takut, jangan dipendam sendiri. Kenapa? Ceritakan. Karena dengan menceritakan itu bisa melegakan jiwa, menenangkan hati. Dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dianjurkan pendiam. Iya, Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, bicara yang baik, kalau tidak diam. Bukan disuruh pendiam, disuruh bicara yang baik. Kalau belum mendapatkan kalimat-kalimat yang baik, ya diam dulu. Tapi bukan disuruh pendiam. Jadi orang pendiam, diam. Bercerita, karena Nabi berbicara. Tidak mungkin orang hidup tidak punya masalah. Sunatullahnya harus punya masalah. Tidak punya masalah, itu bayi baru lahir kemudian wafat. Nah, selesai. Orang hidup mesti ada masalah. Bagaimana kabar hari ini? Kita hanya disuruh saling mengingatkan untuk sabar. Karena hidup mesti ada masalah. Kan begitu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Jawaban kaum muslimin, alhamdulillah. Selagi musibah itu bukan pada agama, alhamdulillah. Karena Nabi juga mengalami masalah, musibah. Tapi lihat Nabi Muhammad diceritakan agar beban itu tidak menyumbat hati, jiwa. Tapi kita mesti ingat, tidak semua orang layak menjadi tempat bercerita. Karena Nabi Muhammad bercerita pada Khadijah, bukan pada yang lain. Para ulama, para ahli, orang tua mengatakan bercerita, tapi tidak semua layak menjadi tempat cerita. Bercerita untuk apa? Untuk mengambil pelajaran dari nasihat. Berarti kita tahu bahwa agama ini agama ilmu. Bahkan dalam kondisi kita bercerita pun kita masih menginginkan ada pelajaran. Walaupun kita tahu Nabi Muhammad adalah orang yang paling berilmu. Yang lebih alim itu Nabi Muhammad atau Khadijah? Nabi Muhammad. Tapi tetap bercerita untuk mengambil pelajaran. Apa pelajaran yang diberi Khadijah? Memang ini pelajarannya. Wallahi la yukhzika Allahu abadan. Wallahi innaka latasilur rahim wa tasduqul hadits wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa tuqri'ud dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Yang tadi kita sudah baca terjemahannya. Lihat Khadijah memberikan pelajaran saat sudah tenang, sehingga tidak terjadi keributan. Allah Ta'ala a'lam. Kemudian anjuran tolong menolong. Lihat poin yang ketujuh. Dianjurkan untuk memberikan jalan keluar bagi yang mendapatkan masalah dalam kehidupannya. Kita mengatakan bahwa ini tolong menolong. Kenapa? Apakah Khadijah dengan usahanya, lihat usaha Khadijah, menyelimuti Nabi, menenangkan, mendiamkan dulu. Setelah diajak bicara oleh Rasulullah, baru Khadijah memberikan kalimat-kalimatnya. Wallahi la yukhzikallahu abadan. Demi Allah, kamu tidak akan
telantarkan Allah. Kemudian apa lagi? Khadijah membawa pada orang yang dianggap tepat, warokoh. Apa ini solusi? Solusi dari Allah. Yang Khadijah lakukan adalah menolong, tolong menolong. Yang memberikan jalan keluar Allah. Terkadang seorang hamba sudah berusaha menolong saudaranya. Sudah 3 upaya yang dia lakukan. Menenangkan, kalimat yang baik, mengajak. Tapi yang mengalami masalah tetap merasa saya kok belum dapat solusi. Karena memang solusi bukan dari manusia, dari Allah. Yang membuat seseorang merasa saya sudah baik, saya sudah lega, saya sudah tenang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu nasihat bisa cukup, bisa cukup kalau Allah telah memberi solusi. 2 nasihat terkadang bisa tidak cukup kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memberinya. Maka sebagai hamba Allah yang Allah katakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Manusia hanya bisa tolong menolong, memberikan solusi tidak bisa. Yang bisa memberikan solusi Allah, pemilik alam. Allah yang beri masalah, Allah yang kasih solusi, jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa, Allah beri rizki dari yang tidak pernah dia sangka. Siapa yang tawakal pada Allah, cukup Allah sebagai pemberi jalan keluar. Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah beri solusi jalan keluar. Jadi kalau kita mendengar atau mengalami masalah, musibah, kita coba ingin memberikan solusi pada orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, tidak bisa. Kita akan putus asa kalau tidak paham. Kita sebagai manusia hanya menolong. Yang memberikan semua jawaban, jalan keluar, penyelesaian adalah Rabbul Alamin. Kalau dia dokter, dia akan mengatakan, saya hanya membantu untuk kamu sembuh. Yang menyembuhkan Allah. Kalau dia orang yang bijak, orang tua, yang biasa dimintai nasihatnya, dia akan mengatakan, ini saran saya. Penyelesaiannya dari Allah. Kalau dia kawan, dia hanya bisa menunjuki. Yang memberikan rizki siapa? Allah. Apa orang ingin mengambil alih fungsi? Sudah kerja sama saya, atau kerja di tempat sini, atau gantikan saya. Tidak akan bisa cukup kalau bukan Allah yang mencukupkan. Kalau dia guru, dia akan mengatakan, saya hanya menyampaikan. Yang beri kamu faham Allah. Jadi jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia harus sadar, dia hanya manusia, punya batasan. Hanya tolong menolong yang Allah suruh. Manusia dianjurkan tolong menolong Allah Ta'ala. Kemudian yang ke-8,
kebaikan akhlak jalan selamat dunia akhir. Jangan orang katakan saya sudah baik, apa gunanya? Kebaikan itu, akhlak yang baik itu jalan selamat di dunia ataupun di akhir. Lihat apa kata Khadijah, innaka latasilur rahim, engkau orang yang senang menyambung rahim. Wa tasduqul hadis, engkau orang yang jujur. Wa tahmilul kalla, engkau mau nanggung beban, bukan lari dari tanggung jawab. Lari dari tanggung jawab. Ada orang tua lari tinggalkan anaknya karena merasa tidak sanggup untuk memberi makan anaknya. Allah katakan nahnu narzuqu, kami yang beri makan kalian. Kami yang beri makan anak-anak kalian. Khadijah mengatakan wa taksibul ma'dum, Nabi orang yang memberi orang lain pekerjaan. Wa tuqri'ud dhaif, menghormati tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, menolong. Akhlak-akhlak baik mesti bermanfaat di dunia, di akhirat apalagi. Tidak ada orang yang berbuat baik hidupnya, perangainya celaka begitu di dunia, tidak ada. Itu sudah kepastian. Bahkan Khadijah saja yang saat itu kan belum masuk Islam, tahu. Masa kita orang Islam tidak tahu? Tidak mungkin orang baik ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kita yang salah menilai. Hanya kita yang tidak sabar. Manusia salah menilai. Katanya orang baik padahal tidak. Nah, manusia tidak tahu. Atau manusia tidak sabar, terburu-buru menuntut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah menginginkan suatu rencana. Tapi ini harus kita pahami bahwa kebaikan akhlak jalan selamat dunia akhir. Tidak ada orang baik ditelantarkan Allah. Hanya kita mungkin salah menilai diri sendiri, menyangka diri saya sudah baik, padahal belum. Atau kita tidak sabar, terburu-buru menuntut. Mana ya Allah, mana? Yang kesembilan, boleh memuji untuk kebaikan. Artinya memuji ini rawan. Tidak semua pujian itu akan berakhir baik. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, hati-hati dari pujian. Kalau ada orang yang suka puji-puji kamu, itu bisa mencelakakan kamu. Orang dipuji salah tingkah, salah tanggap, akhirnya berbuat buruk. Tapi memuji untuk kebaikan, kan Khadijah ini puji Rasulullah ini. Engkau orang baik. Disebutkan satu persatu perbuatan baik Rasulullah SAW. Tujuannya untuk kebaikan, agar Nabi menyadari bahwa kamu ini orang baik, wahai Nabi. Kan tidak mungkin dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh memuji bila memang tujuannya adalah kebaikan. Artinya, kalau tidak ada kebaikan yang akan dihasilkan dari sebuah pujian, tidak baik memuji-muji. Yang ke-10, tantangan kebenaran adalah kepastian. Ini dari perkataan Waraqah. Lam ya'ti rajulun qad bima ji'ta bihi illa udiya.
Tidak ada orang yang datang membawa seperti yang kamu bawa kecuali pasti diganggu. Ini sebuah kepastian. Siapapun yang datang ingin memperbaiki, pasti ada yang ganggu. Siapapun yang datang membawa kebenaran, pasti ada yang ganggu. Kita ingin memperbaiki rumah kita. Kita ingin memperbaiki keluarga kita. Seseorang ingin memperbaiki masyarakatnya. Seseorang ingin memperbaiki negerinya. Seseorang ingin memperbaiki kaumnya, pasti diganggu. Tidak ada orang yang membawa kebenaran tidak diganggu. Tidak. Maka Allah katakan, watawasau bis-sabri, sabar. Dalam dakwah sabar. Dalam memperbaiki rumah keluarga sabar. Dalam memperbaiki masyarakat sabar. Bahkan dalam memperbaiki diri sendiri juga sabar. Tidak ada orang ingin memperbaiki dirinya tidak diganggu setan. Tidak ada. Mesti diganggu. Yang terakhir, ketinggian syariat Allah. Lihat betapa tingginya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa tingginya syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya? Apa hubungannya? Tingginya syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kasus ini. Saking tingginya, maka banyak yang mengganggunya. Saking tingginya, maka banyak rintangan yang akan dilaluinya. Saking tingginya, maka mesti disiapkan orang yang sanggup untuk bersabar padanya. Kan yang disiapkan adalah Nabi Muhammad SAW yang harus bersabar menghadapi ini semua. Warokoh mengatakan, kalau seandainya saya masih muda, kalau seandainya kamu diusir saya masih hidup, menunjukkan agama ini sangat agung, sangat mulia, sangat tinggi. Syariat ini sangat tinggi. Mesti ada yang ganggu, tapi tidak bisa terganggu. Mesti ada yang berusaha memadamkan, tapi tidak akan bisa padam. Mesti ada yang berusaha menghancurkan, tapi tetap tidak bisa hancur. Agama ini demikian. Syariat ini demikian. Betapa tingginya Islam dengan hal-hal seperti ini semua. Allah Ta'ala a'lam. Ini yang beliau paparkan. Jadi kalau kita mengetahui ini semua, diharapkan kita bisa mengambil manfaat. Mungkin ada yang bisa mengambil manfaat dari poin pertama, kedua, ketiga, keempat. Ada yang bisa mengambil satu poin saja, ada yang bisa mengambil pelajaran dari 2 poin, ada yang bisa mengambil semuanya. Tergantung hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Bila ada hal yang perlu kita diskusikan, 1 menit silahkan. Bila tidak, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika